Halo teman-teman semua, di video ini aku akan memberikan sedikit tutorial atau pelatihan terkait kebutuhan operator untuk acara Hexen, lebih tepatnya Hexen 13.0. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial terkait bagaimana caranya menampilkan timer dari OBS ke Zoom. Nah, di sini kalian bisa mempersiapkan dulu beberapa aplikasi dan juga file yang diperlukan. Yang pertama, kalian harus menginstal aplikasi OBS. Nah, setelah sudah menginstal aplikasi OBS, kalian juga harus mendownload file yang sudah aku siapkan, namanya timerhexen.zip. Untuk linknya, baik OBS maupun timerhexen.zip ini sudah aku siapkan di deskripsi, jadi kalian tinggal akses saja. Untuk timerhexen.zip ini tinggal kalian download aja nanti. Nah, setelah kalian download, kalian akan mendapatkan file zip yang bernama timerhexen ini. Timerhexen ini. Selanjutnya, tinggal kalian ekstrak aja di sini. Di klik kanan, lalu ke extract all, dan ekstrak. Tunggu sampai prosesnya selesai, lalu kalian akan mendapatkan folder bernama timerhexen. Sini kalian buka aja. Nah, ini yang ada double dibuka aja nggak apa-apa. Nah, di sini akan ada beberapa file-file yang kita butuhkan, mulai dari timerhexen, DS Digital, dan juga Advanced Timer. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian buka di bagian folder DS Digital. Lalu kalian buka yang bagian ini, DS Digi, yang paling bawah. Di double klik aja. Nah, lalu kalian install. Ya, diinstal aja. Tunggu sampai proses selesai. Nah, kalau sudah, berarti kalian sudah berhasil untuk menginstal font. Ini gunanya adalah untuk font timer yang akan kita gunakan, gitu. Selanjutnya, karena kita sudah menginstal font, kita buka OBS-nya. Kalian buka aplikasi OBS-nya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, tampilan awalnya. Lalu kalian ke bagian atas ini, Scene Collection. Bisa kalian lihat ya, tempatnya di bagian kiri atas, bagian navigasi di Scene Collection. Kalian buka aja, kalian klik. Lalu kalian pilih Import. Nah, tampilannya akan seperti ini kan. Nah, nanti kalian ke bagian yang collection pad, lalu ke titik 3 yang ada di collection pad ini. Nah, kalau misalkan sudah terbuka seperti ini, kalian bisa mencari file tadi, folder yang tadi, timerhexen. Itu tinggal kalian buka aja, ini dibuka lagi. Nah, kita import file ini, timerhexen yang type-nya adalah JSON source file. Kalau sudah dipilih, open aja. Nah, sini langsung akan muncul ada name, hexen, collection path, detect application. Nah, ini biarin aja, abain aja. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung diimport aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, kalian pencet lagi yang scene collection, lalu kalian cari yang namanya Hexen 13.0. Nah, otomatis nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi, nanti kalian langsung akan mendapatkan template untuk timer yang kita perluin gitu. Dan sini sudah siap timernya, sudah aman. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kita akan menambahkan pengaturan untuk timernya. Caranya, kalian ke bagian tools, bagian atas ini, lalu pilih yang script. Nah, sini kan sebenarnya udah ada. Ini diklik aja, lalu dihapus. Setelah itu, kalian pencet tanda plus, buka lagi folder tadi, folder timerhexen. Cari yang namanya Advanced Timer ini. Ini kalian pencet, lalu kalian open aja. Nah, maka di sini pengaturan untuk timer sudah siap. Di sini ada beberapa mode, tapi yang kita perluin paling mungkin nanti cuma dua ini, antara count up atau count down. Nah, kalau misalkan kalian mau mengganti, intinya di bagian script ini. Jangan lupa ya teman-teman, tempatnya di bagian tools, lalu bagian yang script, nah, lalu di yang advanced timer.lua ini. Nanti kalian bisa mengganti modenya sesuai dengan kebutuhan brand kalian, apakah count up atau count down. Ini misal aku mencontohkan yang count down aja karena yang lebih ribet. Nah, di count down ini ada beberapa pengaturan yang harus kalian perhatiin.
Pertama di bagian ini, countdown duration. Nah, countdown duration ini bersifat second, jadi dia detik gitu. Kalau misalkan kalian membutuhkan sekitar 3 menit, berarti di sini kalian harus menambahkan 180. Karena kan dari detik ke menit, 3 menit berarti kan 180 detik. Jadi kalian harus nambahinnya 180 dan seterusnya. Lalu di sini formatnya biarin kayak gini, text source-nya biarin. Nah, countdown final text-nya ini digunakan untuk kata-kata apa yang akan tampil ketika timernya itu sudah selesai gitu. Misalkan di sini aku mau nampilnya timeout. Nah, kalau sudah tinggal di close aja. Terus maka di sini tampilannya timernya itu akan jadi 3 menit. Karena kan tadi aku nambahinnya 180. Cuman sini buat tutorial aku mau ubahnya jadi dikit aja biar lebih cepat. Nah, misal gini, misal 15 deh. 15 detik. Oke, sip. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita akan mencoba untuk mengatur dan bagaimana caranya perpindahan waktunya biar pas. Karena fun fact aja, timer ini itu memiliki beberapa fitur. Sebagai contoh, sini aku bisa nampilinnya. Pertama, ada warna hijau yang dimana itu untuk tanda ketika waktunya berjalan, time start, atau ibaratnya warna default. Yang kedua, itu ada yang tinggal 30 second atau 30 second left, itu dia berwarna kuning. Dan yang ketiga, ada times up itu berwarna merah. Dan yang terakhir itu adalah signal interference, atau ketika pesertanya sinyalnya itu jelek gitu. Jadi kalian bisa menyatakan dengan warna ini, biru. Nah, fitur-fitur ini itu nggak otomatis, teman-teman. Jadi bukan misal nanti waktunya tinggal 30 detik itu otomatis dia bakal berubah jadi kuning, itu nggak. Di sini tuh semuanya serba manual. Jadi kayak kalian yang harus mengatur sendiri. Nah, gimana cara ngaturnya? Caranya tuh gini. Di bagian source ini, lebih tepatnya di bagian kayak time start, 30 second left, times up, signal interference, itu kan ada seperti icon mata ya. Kalau misalkan kalian hidupin matanya, otomatis dia yang akan muncul di layar OBS dan juga layar zoom nanti gitu. Kalau misalkan kalian matiin, nah maka yang tampil nggak ada apa-apa gitu. Jadi misalkan nanti yang dibutuhin time start atau ketika waktu default, itu kalian cukup ngidupin mata yang timer ini udah wajib harus hidup terus, dan juga yang time start ini. Time start kalian juga ngidupin. Kalau misalkan nanti tinggal 30 second left, ya yang time start dimatiin, yang 30 second left hidupin, dan seterusnya. Intinya di sini itu adalah permainan mata. Cuman kalau kalian notice, di sini kan nggak rapi ya. Kayak misalkan ini misal lagi waktu default nih, waktu default, terus kalian matiin, kalian hidupin yang 30 second left, kan ada jeda blank, jeda hitam. Sedangkan kalau misalkan itu nanti dibuat ketika hari H, kan nggak profesional. Nah, caranya biar transisinya itu smooth tuh gimana? Kalian bisa ke bagian ini. Kalian pencet bagian kanan bawah di bagian controls, ini kan ada studio mode. Itu kalian klik aja. Nah, maka tampilannya akan menjadi 2 layar. Layar yang kanan adalah layar yang akan tampil di Zoom, atau ibaratnya tuh kayak layar yang udah siap ditampilin, dan layar yang kiri adalah layar yang akan kita edit-edit gitu, tempat kita mengedit-ngedit. Misalkan sini aku buka mata yang hijau, time start. Nah, di bagian kanan itu nggak akan tampil gitu. Jadi emang di tempatnya yang layar kiri ini buat kita ngedit-ngeditnya. Ini misalnya aku mau ngubah ini dulu, nah nggak akan ngaruh. Terus gimana caranya biar tampilan layar yang di kiri itu juga tampil di kanan? Nah, caranya kalian pakai transition. Saranku kalian pakai yang namanya fade aja. Fade yang ini. Biar ada seperti transisi redup gitulah, transisi memudar. Biar lebih rapi. Nah, nanti misalkan kalian udah nampilin timer default, lalu timernya berjalan, kalian bisa langsung siapin yang bagian 30 second left gitu. Misalkan ini kalian matiin yang time start, lalu kalian siapin yang 30 second left. Nah, ini bakal aman. Yang kanan tetap bakal masih hijau, yang kiri udah ganti jadi kuning. Misalkan nanti waktunya udah tinggal 30 detik, kalian tinggal transisiin aja pakai fade. Nah,
nanti tampilannya akan berubah jadi 30 second left yang warna kuning. Begitupun seterusnya sampai yang times up juga. Gini. Nah, gitu. Atau misalkan nanti ada signal interference juga. Nah, itu juga bisa. Intinya begitu, itu adalah caranya buat kayak bagaimana mengubah warna-warna pada timer, dan ini memang sangat diperluin. Jadi aku mohon ke kalian buat dipelajarin ini. Mungkin awal-awal cukup tricky, tapi kalau kalian udah menguasai ini cukup gampang kok. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjalankan timernya? Nah, caranya tuh simpel teman-teman. Kalian tinggal klik tombol 1 di keyboard kalian. Di keyboard kalian kan ada angka 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalian tinggal pencet 1 aja. Nah, maka ketika kalian klik tombol 1, otomatis timernya akan berjalan. Dan jika kalian klik 1 lagi, timernya akan jeda. Jadi pengaturannya kita cukup di bagian angka 1 aja. Dan gimana caranya untuk reset? Nah, caranya reset, kalian tinggal klik angka 2 gitu. Set. Nah, otomatis waktunya akan kembali ke awal. Gitu. Dan itu adalah sedikit cara buat ngontrolnya lah. Kayak misalkan, intinya cuman berfokus di angka 1 dan angka 2. Angka 1 buat start atau stop atau pause. Angka 2 untuk reset. Gitu. Dan nanti tinggal dikombinasiin aja. Misalkan ini start, terus nanti dipersiapkan ke 30 second left. Misalnya tinggal 30 second left, tinggal kalian transisiin. Dan misalkan ini mau times up, kalian siapin aja times up yang di kiri. Tunggu waktunya selesai. Nah, nanti kalian tinggal transisiin ketika times up gitu. Jadi ini permainan timing aja. Dan aku yakin kalau kalian mencoba beberapa kali pasti bakal bisa kok. Dan mungkin ini adalah cara untuk mengatur di bagian OBS-nya. Sekarang adalah gimana caranya biar bisa tampil di zoom. Kalau misalkan lihat di sini, di zoomku itu masih nggak tampil apa-apa gitu, kayak masih layar blank. Nah, cara buat tampilin OBS ke zoom, kalian pencet ini, bagian controls, pilih yang start virtual camera. Itu kalian pilih aja, kalian hidupin. Kalau sudah hidup, kalian pergi lagi ke zoom, balik lagi ke zoom. Nah, lalu kalian di sini ngidupin bagian video, hidupin bagian kamera kalian, videonya dihidupin aja. Terus untuk bagian select kameranya kalian ganti OBS gitu. Nah, nanti otomatis tampilan dari OBS akan tampil. Ini misalkan aku kembalikan lagi. Wait. Nah, dan di sini misalkan yang di bagian layar kiri aku ganti jadi 30 second left. Nah, di bagian zoom, itu yang tampil tetap yang warna hijau, seperti yang aku bilang tadi, karena bagian layar yang kanan itu khusus untuk yang mau ditampilin gitu. Yang kiri khusus untuk yang mau kita edit dulu. Tuh. Dan tinggal dilakuin aja seperti yang tadi aku bilangin. Nah, tinggal dipas-pasin aja. Misal gini, nah. Nanti otomatis dia jadi kuning. Terus nih misal mau times up, ini tinggal tunggu dulu sampai 0 fade. Nah, nanti dia juga akan merah. Jadi intinya kalau misalkan di dalam zoom udah nyalain video, udah pastiin, udah make sure kameranya dari OBS virtual kamera, kalian fokus aja di bagian zoomnya gitu. Karena kalian nggak perlu ngapa-ngapain di zoom lagi, cukup kalian atur-atur di bagian OBS. Kalian fokus di OBS-nya aja gitu. Dan itu pun juga berlaku untuk yang count up. Kalian bisa menyesuaikan sendiri yang count up, karena kan kalau count up lebih fleksibel lagi, yang dimana kalian yang harus ready buat ngepost juga. Dan untuk ketentuan 30 second left-nya tuh ketika menit berapa juga nanti tanya aja sendiri ke brands kalian masing-masing. Kalian pasti yang lebih tahu. Dan di sini aku cuma mau memberikan tutorialnya aja bagaimana caranya kita mengatur timer. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau misalkan masih ada yang ingin dipertanyakan, masih bingung, masih ingin tanya lebih lanjut, bisa chat aja atau tinggal bilang di grup. Dan sekian, terima kasih.